Selamat datang Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tegallalang. Pada kali ini saya akan membagikan sedikit tentang tutorial bagaimana penggunaan e-learning yang akan kita gunakan pada pembelajaran daring kali ini. Yang pertama-tama silakan Bapak Ibu Guru buka Google masing-masing seperti tampilan di video Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu ketikkan alamat website sekolah kita yaitu sman1tegallalang.com. Nah, seperti ini Pak Ibu, tampilan website sekolah kita, di mana Bapak Ibu silakan cek di menu paling atas ada home, profil, fitur, komunitas, galeri, hubungi kami, dan e-learning. Nah, pada kali ini kita akan bekerja di menu e-learning Bapak Ibu ya. Silakan diklik e-learningnya untuk menampilkan menu e-learning yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, sampai muncul layar login seperti ini. Setelah itu silakan Bapak Ibu ketikkan user dan password Bapak Ibu masing-masing. Untuk password dan user masing-masing sudah Bapak Ibu ketahui. Jika ada yang ingin tanyakan karena lupa atau gimana, silahkan hubungi admin sekolah Pak Ibu ya. Nah, setelah dimasukkan user dan password, silahkan klik login, tombol login ini. Oh maaf, ada kesalahan. Nah, jika Bapak Ibu sudah berhasil login, maka akan tampilan dashboard seperti ini ya Bapak Ibu ya, di mana di menu dashboard akan ada tampilan nama Bapak Ibu masing-masing, data tugas, data quiz, file materi, kelas yang Bapak Ibu hajar hari ini, jadwal mengajar hari ini, dan jadwal mengajar minggu ini. Di mana jadwal mengajar minggu ini ada dua menu, ada mendatang dan selesai. Kalau mendatang ini adalah jadwal Ibu mendatang pada minggu tersebut. Untuk tombol selesai adalah jadwal yang sudah Bapak Ibu selesaikan di minggu tersebut ya Bapak Ibu ya. Sudah sampai di sini, kita pastikan dulu yang pertama adalah cek kelas ajar Bapak Ibu masing-masing ya, di mana menu kelas ajar ada di sebelah kiri Bapak Ibu di warna biru ini. Yang pertama di sini ada kelas ajar Bapak Ibu, setelah itu ada data materi, ada data tugas, data quiz, agenda guru, penilaian siswa, dan ekspor nilai Bapak Ibu ya. Yang pertama silakan dicek kelas ajar Bapak Ibu dengan cara mengklik kelas ajar seperti ini. Nah, akan muncul kelas ajar yang Bapak Ibu ajarkan ya, ada 10 bahasa dan yang lainnya. Silakan dicek. Nah, ini adalah nama-nama siswa yang ada di kelas Bapak Ibu. Setelah itu silakan cek ke data materi. Nah, ini adalah materi yang seandainya sudah Bapak Ibu upload ya. Di sini saya sudah pernah mengupload materi, ada dua, yaitu pengertian dan karakteristik kewirausahaan untuk kelas yang berbeda. Tanggal berikannya sudah ada, mata pelajaran kewirausahaan ya Pak Ibu ya. Di sini adalah ada video YouTube dan yang lainnya, nanti akan saya jelaskan. Setelah itu ada data tugas. Nah, data tugas di sini adalah tugas-tugas yang pernah Bapak Ibu berikan ke siswanya ya. Ada judul tugasnya, ada kelasnya, ada tanggal diberikan, tanggal deadline, mapelnya apa, dan actionnya apa. Selanjutnya adalah data quiz, sama seperti data tugas, menunya ada judul tugas, kelas, dan yang lainnya Bapak Ibu ya. Itu untuk menu pengelolaan kelas yang ada di e-learningnya, ada kelas ajar, data materi, data tugas, dan data quiz Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya lanjut ke menu jurnal Bapak Ibu. Nah, di sini adalah ada agenda guru atau jurnal guru mengajar di e-learning yang digunakan Pak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, di sini adalah agenda guru Pak Ibu ya. Di sini agenda gurunya akan muncul Bapak Ibu. Agenda Bapak Ibu masing-masing setiap selesai mengajar. Di sini adalah agenda guru. Setelah itu ada filter datanya, hari ini, minggu ini, terlewati. Terus ada rentang tanggalnya juga bisa diatur Bapak Ibu ya, dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 3 Februari. Misalkan mau Bapak Ibu cari, silahkan akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Itu untuk menu jurnalnya. Setelah itu nanti di sini akan ada menu yang namanya penilaian siswa, ada input nilai dan ekspor nilai.
Silakan diklik. Nah, di sini adalah input nilainya Pak Ibu ya. Di sini data nilai dari kelas 10 bahasa, karena tadi saya memilih kelas Ajari 10 bahasa, maka yang muncul adalah kelas 10 bahasa. Jika saya klik kelas 10 IPS 3, maka akan muncul di input nilai adalah kelas 10 IPS 3 Pak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke menu penilaian siswa sekarang ya. Di mana penilaian siswa ini ada dua menu, ada input nilai dan ekspor nilai. Silahkan klik. Nah, di sini adalah kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Ini yang pertama adalah kelas 10 bahasa. Daftar tugasnya apa, daftar tugasnya apa akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Untuk menggantinya juga silahkan diklik, akan muncul seperti ini. Selanjutnya ke kelas 10 S3. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengganti kelas Bapak Ibu di menu filter kelas Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah pengenalan beberapa menu yang ada di e-learning kita. Untuk pengerjaan dan yang lainnya akan kita lanjutkan. Jadi stay tune terus Bapak Ibu ya di video ini. Jangan pernah di skip Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi ke menu berikutnya, yaitu menu penilaian siswa ya, di bagian ini. Nah, penilaian siswa ini ada dua menu, ada input nilai dan ekspor nilai Bapak Ibu. Silakan diklik input nilainya. Nah, di sini akan muncul data nilai, mapelnya nanti sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ajar, dan kelasnya pun nanti akan muncul sesuai kelas Bapak Ibu ajar ya. Di sini kelas yang saya ajar contohnya adalah kelas 10 bahasa. Di sini akan muncul nama-nama siswa dari kelas 10 bahasa yang saya ajarkan. Setelah itu, selanjutnya adalah daftar tugas. Nanti jika sudah ada tugas dan sudah dikerjakan oleh siswa akan muncul di sini Bapak Ibu. Daftar kuisnya pun seperti itu akan muncul di sini ya. Nah, untuk mengganti kelas yang Bapak Ibu ajar, silahkan lakukan di menu filter kelas. Di sini silahkan dipilih ke kelas-kelas Bapak Ibu, maka otomatis di sini juga akan berubah. Dan juga ke kelas 10 IPS 3 juga seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini akan muncul kelas Bapak Ibu, kelas yang Bapak Ibu ajarkan nanti. Semua kelas yang Bapak Ibu ajarkan akan muncul di sini. Nah, selanjutnya adalah ke menu ekspor nilai. Nah, di sini Bapak Ibu seperti tadi juga, untuk memilih kelas silahkan pilih di menu filter kelas. Saya contohkan satu, di sini adalah kelas 10 bahasa. Nah, di sini jika Bapak Ibu ingin mendownload nilai dari siswa tersebut, silahkan Bapak Ibu cek di pojok kanan bawah ada dua menu, ada yang warna merah, ada warna hijau. Di sini untuk warna merah adalah untuk mengekspor nilai ke PDF, dan yang hijau adalah untuk mengekspor nilai ke Excel. Nah, nanti kita akan praktekkan Bapak Ibu jika sudah ada tugas siswa yang masuk. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, silahkan klik kembali ke menu dashboard untuk melakukan pengerjaan selanjutnya. Nah, pengerjaan selanjutnya yang akan dilakukan adalah tentunya menambahkan materi. Jika ada tugas silahkan ditambahkan tugas. Jika mau ada kuis pada saat itu silahkan ditambahkan kuis yang ingin Bapak Ibu tambahkan di kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Nah, yang pertama di sini kita akan bekerja yang namanya di jadwal mengajar hari ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu untuk memanage e-learning Bapak Ibu di hari pertama pada minggu tersebut. Maksudnya agar semua jadwal Bapak Ibu langsung muncul di jadwal mengajar di sini Bapak Ibu ya. Dan di menu jadwal mendatang di sini akan muncul semua jadwal Bapak Ibu. Di sini adalah jadwal mengajar hari ini, dan di sini adalah jadwal Bapak Ibu selanjutnya, mungkin di hari Selasa, hari Kamis, Jumat, dan seterusnya Pak Ibu ya. Nah, jadi saya sarankan untuk harinya silahkan dikerjakan pada hari Senin pada minggu tersebut ya, untuk melakukan pemanajemen e-learning atau kelas di e-learning Bapak Ibu masing-masing. Nah, caranya seperti ini Pak Ibu. Misalkan di hari Senin, misalkan contoh hari ini adalah hari Sabtu, di mana jadwal saya hari ini hanya ada satu kelas, yaitu kelas 10 IPS 2. Nah, kelas 10 IPS 2 ini akan muncul di sini Pak Ibu. Nah, untuk memanage kelas 10 IPS 2, untuk menambahkan materi dan yang lainnya, silakan diklik menu ini Pak Ibu ya. Silakan diklik. Nah, akan muncul
menu-menu seperti ini Pak Ibu. Yang pertama ada input agenda guru, setelah itu ada input materi belajar, dan ada input quiz dan tugas. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah silakan input agenda atau agenda guru pada hari itu. Nah, kompetensi dasarnya apa, pertemuan keberapa, terus sakit izin alpanya berapa, setelah itu kegiatan gurunya apa, batasan pembelajarnya apa, dan keterangannya apa. Saya contohkan Bapak Ibu ya. Misalkan di sini kompetensi dasarnya atau materi pembelajarannya adalah di kewirausahaan ada materi tentang namanya makanan awetan dari hewani. Seperti Bapak Ibu ya, inilah pertemuan keberapa. Silakan Bapak Ibu pastikan pertemuannya keberapa, pertemuan pertama kah, pertemuan kedua kah, atau pertemuan ketiga kah. Silakan Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Walaupun kompetensi dasarnya sama, tapi misalkan di RPP Bapak Ibu cuma 1 KD itu di RPP-nya diajarkan 2 kali atau diadakan 2 kali pertemuan, berarti di sini KD-nya 1, tapi PSP-nya yang berbeda, ada PSP yang 1 atau yang kedua Pak Ibu ya. Misalkan ini pertemuan yang pertama, kegiatan guru. Misal pertemuan pertama Bapak Ibu, kegiatan yang akan dilakukan seperti apa, silahkan dicek di RPP Bapak Ibu masing-masing. Kegiatan guru yang pada hari itu melakukan apa Bapak Ibu ya, silahkan diketikkan. Misalkan tugas saya adalah menjelaskan tentang apa itu makanan awetan. Jika kegiatan guru di sana lebih dari 1, silakan ditulis di bawahnya Pak Ibu. Misal menjelaskan tentang makanan awetan, yaitu menjelaskan awetan, disesuaikan dengan RPP Pak Ibu ya. Pak Ibu ya, silakan dicek di RPP Pak Ibu masing-masing. Setelah itu batasan pembelajarannya apa. Misalnya di sini ada 1 menjelaskan, berarti di sini juga batas pembelajaran adalah sampai menjelaskan saja, jangan lewat dari kegiatan guru yang di atasnya Pak Ibu ya. Kalau di sini menjelaskan tentang apa itu makanan awetan, berarti batas pembelajaran juga menjelaskan tentang apa itu makanan awetan. Bisa di copy Pak Ibu ya. Nah, keterangannya di sini bisa dikosongkan atau mau ditambahkan juga bisa sebagai pengingat Bapak Ibu ya. Setelah itu harus langsung disimpan Bapak Ibu ya, jangan bekerja ke materi belajar dulu. Silakan disimpan dulu. Jika sudah melakukan input agenda, silakan disimpan. Oh, berarti harus diwajibkan Bapak Ibu ya. Silakan diisi misalkan materi pertama tentang bahan makanan berbahan dasar hewani, seperti itu ya. Itu keterangan yang saya tambahkan di sini, yaitu disimpan. Setelah sukses menyimpan input agenda, baru Bapak Ibu lanjut ke materi belajar Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, setelah dari form agenda guru atau input agenda, Bapak Ibu akan bekerja di menu selanjutnya, yaitu di menu materi belajar. Silahkan diklik tanda plus di sini Bapak Ibu ya, untuk menambahkan data materi yang akan kita berikan pada saat itu. Silahkan diklik. Nah, di sini akan muncul form upload materinya. Yang pertama, silakan masukkan judul materi Bapak Ibu ya, yang misalkan makanan Nah, judul materi ini pasti akan sama dengan agenda yang sudah kita buat Bapak Ibu ya. Jadi silakan diberikan judul sesuai dengan input agenda yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, misalkan materi yang akan Ibu berikan berupa file atau PDF dan yang lainnya, PPT pun boleh. Silakan klik pilih file ini Bapak Ibu ya, untuk menambahkan file materi yang akan kita berikan ke siswa. Nah, sedangkan jika materi yang Bapak Ibu berikan adalah berupa video, silahkan Bapak Ibu klik
tambahkan link video dari YouTube atau video materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Silahkan masukkan di sini nanti Bapak Ibu ya. Berarti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan materinya, ada materi berupa PDF dan berupa link video YouTube, silahkan dimasukkan di sini. Ataupun dipilih cuma menampilkan materi file boleh, atau materi dari video YouTube boleh. Tidak wajib keduanya Bapak Ibu ya. Kalau mau diberikan keduanya boleh. Setelah itu di sini akan ada namanya link meeting online atau platform apa yang akan kita gunakan untuk bertemu secara daring dengan siswanya. Boleh menggunakan Google Meet, boleh menggunakan Jitsi, atau menggunakan Zoom dan aplikasi-aplikasi lain yang tentunya mempermudah Bapak Ibu ya. Ini dan selanjutnya adalah di sini selanjutnya masukkan link absen Bapak Ibu masing-masing ya. Sebelum masukkan linknya, tentu Bapak Ibu harus membuat absen. Nanti silakan buat absennya di Google Form masing-masing. Nanti linknya silakan masukkan di link absen ini. Selanjutnya di sinilah deskripsi materi. Silakan diisi deskripsi materi Bapak Ibu. Misalkan seperti saya adalah makanan awetan berbahan dasar hewani, saya ketikkan makanan awetan berbahan dasar hewani seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan satu persatu di form upload materi ini. Kita lanjutkan untuk mengisi tagihan-tagihan di form upload materi ini. Yang pertama, silakan masukkan judul materi pada form ini. Misalkan usahakan judul materi ini harus sama dengan input agenda yang seperti saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya ke file materi. Silakan dipilih file materi yang akan Bapak Ibu upload. Tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan pertama materi yang akan Bapak Ibu berikan ke siswa. Boleh berupa PDF, boleh berupa Word, ataupun berupa PowerPoint. Terserah Bapak Ibu bagaimana menyampaikan ke siswanya. Caranya silakan pilih file, silakan setelah itu cari menu materi Bapak Ibu di mana. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu materi, yaitu materi pertemuan pertama. Untuk judul materinya terserah Bapak Ibu ya, silakan diisi baik materi pertemuan 1, 2 ataupun materi makanan awetan hewani, terserah Bapak Ibu ya. Silakan, inilah materi saya. Setelah itu diklik buka, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu membuat link meeting online. Nah, link meeting online ini adalah jika pada kelas tersebut pada hari Sabtu akan Bapak Ibu adakan meeting online, baru silakan dimasukkan link meeting online-nya ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya hari Senin ini memanage kelas untuk hari Kamis ya, hari Kamis 3 hari yang mendatang. Nah, misalkan di hari Kamis tersebut Bapak Ibu akan mengadakan pertemuan secara online dengan siswanya. Berarti sebelum-sebelumnya berarti Bapak Ibu sudah mengupload materi ya. Jadi silakan masukkan link materinya, materi online-nya saja. Setelah itu klik submit boleh ya Bapak Ibu ya. Tetapi jika pada hari Kamis tersebut tidak ada pertemuan secara online, ini boleh dikosongkan Bapak Ibu ya. Silakan dikosongkan. Kita lanjutkan ke link ke pengisian berikutnya. Jadi jika di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu milih tersebut akan diadakan pertemuan secara online, baru dimasukkan link meeting online. Jika tidak, dikosongkan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah memberikan materi berupa video dari YouTube. Di sini saya sudah buka salah satu videonya. Setelah itu untuk mengcopy link dari YouTube ini, silahkan klik share-nya, menu share. Setelah itu ini ada link dari YouTube tersebut, silahkan klik copy. Nah, setelah di copy, bawa ke link di e-learning-nya Bapak Ibu. Di sini silahkan di paste atau ditempel seperti ini. Nah, selanjutnya link absen. Nah, di sini saya sudah membuat absen sederhana Bapak Ibu ya. Silakan dikreasikan sesuai Bapak Ibu bagaimana absennya, tapi sederhananya seperti ini. Di mana absen siswa ini saya akan gunakan untuk ketiga kelas. Jadi Bapak Ibu cuma mengcopy link absennya adalah link yang sama nanti Bapak Ibu ya di setiap memanage kelasnya. Tidak menggunakan link Google Form yang berbeda-beda seperti itu. Jadi penggunaan Google Form ini akan digunakan untuk ketiga kelas yang saya ajar. Nah, seperti ini ada nama siswa, kelas, nomor absen, dan keterangannya di sini saya isi hadir.
seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengcopy link dari Google Form ini ke e-learning Bapak Ibu masing-masing. Caranya, silakan klik tombol send ini. Setelah itu di sini ada tombol linknya. Nah, di sini ada bagian link, silakan di copy ya Pak Ibu. Setelah di copy, lanjutkan di sini, masukkan di link absen, ditempel ataupun dipaste. Nah, seperti ini. Nah, deskripsi materi silakan diisi. Materi ini, misalkan deskripsi di sini adalah Bapak Ibu menjelaskan materi ini untuk melakukan apa saja. Misalkan materi ini menjelaskan tentang makanan awetan berbahan dasar hewani sesuai materi saya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti silakan deskripsikan sesuai dengan materi Bapak Ibu yang berikan untuk kelas yang Bapak Ibu manage ini. Misalkan saya menunya adalah makanan awetan berbahan dasar hewani, jadi materi ini akan menjelaskan tentang apa itu makanan awetan berbahan dasar hewani. Nah, silakan disesuaikan dengan materi Bapak Ibu masing-masing. Setelah seperti ini, maka silakan klik tombol submit. Nah, pada kelas yang saya manage ini, kebetulan saya tidak akan melakukan yang namanya meeting online Bapak Ibu ya. Jadi saya kosongkan. Jika Bapak Ibu di kelas ini, misalkan yang Bapak Ibu manage, misalkan Bapak Ibu manage-nya hari Senin, tetapi akan diajar pada hari Kamis, misalkan akan ada pertemuan secara daring, maka silakan masukkan link platform daringnya yang akan Bapak Ibu gunakan, boleh Google Meet, Zoom, ataupun yang lainnya. Nah, kebetulan saya misalkan kosong, berarti saya kosongkan Bapak Ibu ya. Setelah itu diklik submit. Nah, akan muncul sukses. Nah, di sini akan muncul materi yang sudah saya upload tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan ada lihat, edit, dan hapus. Nah, di sini untuk melihat, dilihat di sinilah untuk mendownload ulang kembali materi yang Bapak Ibu sudah upload tadi. Setelah di sini ada mengedit lagi. Nah, akan muncul tombol edit. Di sini seandainya Bapak Ibu salah memasukkan link dan judul, boleh diedit Bapak Ibu ya. Setelah itu klik update. Nah, untuk data materi sudah selesai Bapak Ibu manage untuk kelas. Di sini kelas Bapak Ibu yang ajar untuk hari apa yang Bapak Ibu ajarkan ya. Jadi sudah muncul materinya, dan materi ini akan muncul di e-learning siswa masing-masing sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, untuk inputan materi sudah selesai. Kita lanjutkan ke penginputan kuis ataupun tugas. Nah, untuk selanjutnya kita akan bekerja di menu kuis ataupun tugas Bapak Ibu ya. Nah, seandainya Bapak Ibu di kelas yang Bu manage tersebut akan memberikan sebuah tugas ataupun kuis. Nah, Bapak Ibu akan bekerja di menu ini. Silakan arahkan kursornya ke menu kuis dan tugas. Setelah itu klik tombol plus berwarna kuning di pojok kanan atas dari menu daftar dan kuis tugas ini Bapak Ibu ya. Silakan diklik. Nah, akan muncul form upload tugas dan kuisnya. Nah, seperti penguploadan materi, di sini juga ada tagihan-tagihannya harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, misalkan judul tugasnya apa, tanggal mulai pengumpulannya kapan, tanggal batas pengumpulannya kapan, dan jenis tugasnya apa, ada tugas dan kuis. Setelah itu silakan pilih file tugas Bapak Ibu masing-masing, dan itu dideskripsikan seperti tadi. Tugas ini adalah tugas pertama tentang materi awetan dan yang lainnya. Nah, silakan dideskripsikan sesuai dengan materi Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya kita akan melengkapi tagihan-tagihan dari form upload tugas dan kuis ini Bapak Ibu ya. Yang pertama silakan masukkan judulnya, judul tugas pada saat hari itu silakan Bapak Ibu buat sendiri sesuai dengan materi yang Bapak upload tadi. Yang kalau saya misalkan saya kasih nama tugas 1 makanan awetan hewani. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu berikan tadi Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah mulai tanggal pengumpulan. Nah, tanggal pengumpulan di sini silakan diatur, terserah Bapak Ibu mau dibuka tanggal berapa untuk mulai pengerjaannya.
boleh tanggal hari ini, boleh tanggal pada saat daring dilakukan dan yang lainnya Pak Ibu ya. Nah, kalau saya misalkan contohnya lah tanggal 7 mulai boleh mengerjakan, saya klik tanggal 7 bulan 2 2022. Nah, batas pengumpulan selanjutnya lah pengisian tanggal batas pengumpulan. Silakan diklik Pak Ibu, misalkan Pak Ibu ingin memberikan waktu ke siswanya 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, atau berapa hari pun terserah Bapak Ibu nanti ya. Silakan Pak Ibu mengatur sendiri tugas Bapak Ibu masing-masing. Nah, misalkan saya memberikan waktunya cuma 2 hari, dari tanggal 7 berarti tanggal 9 saya berikan tenggat waktu batas pengumpulannya. Nah, selanjutnya di menu jenis ini adalah jenis apa yang akan kita berikan, tugas atau kuis. Tugas itu adalah tugas dan kuis itu adalah berupa kuis mungkin Bapak Ibu berikan ke siswanya untuk memberikan nilai tambahan ke siswa. Silakan Bapak Ibu pastikan dia memilih menu tugas ataupun kuis Bapak Ibu ya. Nah, untuk memunculkan jenis kuis ini silakan Bapak Ibu pada saat tadi silakan diklik kuisnya. Nah, misalkan dia adalah berupa tugas, silakan klik tugas kembali. Di sini adalah untuk menentukan tugas yang Bapak Ibu berikan adalah berupa Bapak Ibu mengupload soal ataupun nanti kita pakai link dari Google Form Bapak Ibu ya. Jadinya Bapak Ibu bisa memberikan tugas ke siswa nanti berupa Google Form ataupun berupa file nanti. Nah, kalau berupa file silakan pilih file. Kalau berupa link Google Form silakan klik link Google Form, maka akan muncul link Google Form di sini. Kalau Bapak Ibu pilih file maka akan muncul untuk mengupload filenya. Bapak Ibu ya, silakan dipilih terserah Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan saya ingin memberikan tugas ke siswanya untuk membuat tugas di Google Form Bapak Ibu. Berarti siswanya langsung mengerjakan di Google Form yang saya berikan tanpa harus mengupload hasil jawabannya mereka. Tapi jika Bapak Ibu memberikan berupa file, berarti jawaban anak-anak nanti akan harus diupload oleh siswa bersangkutan Bapak Ibu ya. Jadi untuk mempermudah, di sini saya menggunakan Google Form. Silakan di sini akan perintah memasukkan link Google Form. Nah, Bapak Ibu tidak perlu susah-susah lagi membuat Google Formnya pertama atau gimana, tapi kembali ke cara Bapak Ibu yang lebih mudah yang mana Bapak Ibu. Di sini saya misalkan tidak ada membuat Google Form apapun terlebih dahulu, ataupun nanti Bapak Ibu guru membuat Google Form tugasnya yang pertama kali, boleh Bapak Ibu langsung aja dibuat sebelum buat linknya, buatkan tugas dulu boleh, nanti linknya saja yang kita masukkan di sini. Nah, seandainya Bapak Ibu belum membuat Google Form dan yang lainnya, silahkan diklik menu ini ya Bapak Ibu ya, silahkan klik, nanti akan muncul Google Form dari drive Bapak Ibu masing-masing yang Bapak Ibu online kan atau Bapak Ibu loginkan di komputer masing-masing seperti ini. Nah, silahkan diklik ini Bapak Ibu blank, menu blank tersebut, silahkan buat tugasnya di sini Bapak Ibu yang baik berupa esai ataupun ABC, silahkan terserah Bapak Ibu. Misalkan saya di sini adalah tugas 1. Yang pertama tentunya kita harus jadikan ini berupa quiz Bapak Ibu ya. Silahkan pilih setting, make this quiz, silahkan diatur. Bapak Ibu sudah paham cara mengaturnya seperti ini. Setelah itu kita masukkan questionnya. Di sini misalkan saya memberikan soal ABC Bapak Ibu ya. Saya contohkan misalkan soal yang saya berikan ada 5 soal nanti yang saya berikan Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah selesai memasukkan soal-soal saya untuk tugas yang pertama Bapak Ibu. Di sini saya sudah memasukkan 5 soal saya. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan tugas Bapak Ibu masing-masing Bapak Ibu ya. Kalau mau Google Form boleh berupa esai, boleh berupa objektif seperti ini. Tapi untuk esai, untuk melakukan pemeriksaan secara otomatis tidak bisa dilakukan di Google Form Bapak Ibu ya. Harus diperiksa manual lagi. Tapi kalau untuk objektif nanti sudah diperiksa otomatis sesuai dengan kunci jawaban yang kita berikan di quiz. Selanjutnya kita akan mengcopy link tugas ini ke sini ya Pak Ibu. Silahkan kembali Google Formnya, klik send.
klik tanda link ini. Setelah itu silakan di copy linknya, jangan di shorten Bapak Ibu ya, jangan diklik shorten di Google Formnya, biarkan dia link yang panjang itu yang Bapak Ibu copy agar di e-learningnya itu nanti tugas Bapak Ibu muncul dengan sempurna Bapak Ibu ya, tidak ada permasalahan. Nah silakan di klik kanan listnya atau ditempel atau paste nanti setelah semuanya diisi, judulnya sudah, tanggal mulai pengumpulnya sudah, tanggal batas pengumpulnya sudah, jenisnya adalah tugas, jenis tugasnya adalah link Google Form. Setelah itu linknya sudah saya masukkan, sekarang deskripsinya silakan dibuat sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing mau dibuat seperti apa. Kalau saya misalkan saya ketik tugas 1 makanan awetan hewani seperti ini. Setelah itu silahkan diklik submit Bapak Ibu. Nah maka tugas yang Bapak Ibu berikan sudah ada di learning dan akan dikerjakan oleh siswanya sesuai dengan tanggal mulai pembuatan tugas yang Bapak Ibu berikan tadi. Nah tugas Bapak Ibu sudah selesai sampai di sini untuk melakukan input agenda guru, materi belajar dan tugas Bapak Ibu ya. Nah seandainya pada hari ini misalkan untuk kelas yang Bapak Ibu manage ini pada hari Sabtu misalkan atau hari apapun misalkan tidak ada tugas ya berarti tidak mengisi menu tugas ini Bapak Ibu ya. Tidak wajib setiap pertemuan harus ada tugas ya Bapak Ibu, silahkan diatur Bapak Ibu sendiri untuk kelas ini atau semester ini akan berikan berapa tugas. Tidak wajib sekali pertemuan itu diberikan tugas, sekarang tugas, pertemuan minggu depan tugas lagi, pertemuan minggu depan tugas lagi. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk pemberian nilai dengan siswanya seperti itu. Nah tugas pertama Bapak Ibu sudah selesai Bapak Ibu, input materi sudah, kuis sudah. Nah seandainya tidak ada pertemuan secara daring berarti Bapak Ibu tinggal membuka tugas siswa pada saat tanggal selesai penginputan tugas yang Bapak Ibu berikan tadi. Di sini saya memberikan batas waktunya adalah tanggal 9, berarti nanti saya buka kembali untuk kelas 10 IPS 2 ini adalah tanggal 9 Bapak Ibu untuk mengecek tugas dari siswa tersebut. Nah seandainya jika ada pertemuan secara daring silahkan Bapak Ibu buka e-learningnya. Setelah itu silahkan copy buka aplikasi tatap mukanya Bapak Ibu pakai apa, misalkan pakai Zoom kah, Google Meet kah, silahkan dibuka dan linknya harus sama dengan yang Bapak Ibu upload di sini Pak Ibu ya, seandainya ada pertemuan secara online seperti itu Bapak Ibu. Nah setelah Bapak Ibu selesai melakukan input agenda, materi belajar, kuis dan tugas, nah Bapak Ibu dapat mengecek materi dan tugas yang Bapak Ibu upload tadi di menu kelola kelas yang dijelaskan di awal tadi. Silakan dicek di data materi. Nah di sini akan ada muncul materi yang Bapak Ibu buat tadi untuk kelas 10 IPS 2, tanggal berikan nanti tanggal berapa. Dan inilah tanggal Sabtu tanggal 5 Februari 2022 mata pelajaran kewirausahaan. Nah di sini akan muncul action yang harus dikerjakan oleh siswa. Di sini saya tadi memberikan materi 2, ada YouTube, setelah itu ada yang harus di-download tadi sudah saya berikan, maka akan muncul seperti ini di siswa tadi ya Pak Ibu ya, seperti ini. Selanjutnya adalah data tugas. Nah inilah tugas yang saya berikan tadi, tugas 1 makanan awetan hewani untuk kelas 10 IPS 2, tanggal diberikan, tanggal deadline-nya tanggal berapa. Di sini akan ada untuk temuan melihat siswa yang dari kelas 10 IPS 2 siapa saja sudah mengumpul tugas dan yang belum Bapak Ibu ya. Nah tadi saya cuma mengupload materi dan tugas, berarti sudah selesai memanage kelas, satu kelas yang akan saya ajar di hari Sabtu nanti, dan silahkan lanjutkan ke kelas berikutnya. Bapak Ibu silahkan di manage seperti tadi, lanjut ke dashboard lagi, di mendatang di sini
di jadwal mengajar minggu ini di mendatang, maka akan muncul kelas-kelas yang akan Bapak Ibu ajarkan. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti, jamnya, setelah itu kelasnya apa. Silahkan diklik seperti tadi, kelasnya diklik, setelah itu diisi kembali seperti tadi Bapak Ibu ya. Pertama isi agenda, upload materi, dan upload tugas jika ada tugas. Nah, sekian dulu Bapak Ibu untuk video part 1 hari ini tentang penguploadan materi dan tugas. Nah, untuk video selanjutnya akan saya berikan tentang bagaimana memeriksa tugas dari siswa yang sudah mengirimkan tugas Bapak Ibu ya. Ya, silahkan dipraktekkan langsung Bapak Ibu agar nanti pada saat daring memperlancar dan mempermudah Ibu untuk memberikan materi dan melakukan penilaian pada siswa dan dari kelas yang Bapak Ibu ajar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih karena telah menonton, dan silakan nanti tonton untuk video part-part berikutnya Bapak Ibu ya.